ujungnya mereka semua yang atur, hengki-pengki itu antara mereka, karena mereka nggak bisa ngerjain timnya kayak Korea Jepang terlalu canggih, atau Iran, atau yang dikerjain tim yang baru nongol ini yang sepadan. Nah, ini dikerjain. I want to know right away in the comments, did Indonesia get robbed? Let me know what you thought about that ending in the Indonesia versus Bahrain match that ended 2-2 after Bahrain tied it in the very last play, the very final minute, the 99th minute of the match. Problem here is the ref only added 6 minutes and the game should have ended in the 96th minute. We're talking about 3 free minutes that were given in this game. And folks, being unbiased, being true to what I saw, it's the wrong call. So we're only talking about a minute there, and so much controversy at the time. And I admitted that was the wrong call from the ref involved. We're talking about 3 minutes, guys. 3 minutes. Lu nggak bisa ngapa-ngapain, karena mafia di AFC ini udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Bahkan mungkin kalian, kalau dari kalian belum tahu, mantan ketua AFC, Muhammad bin Hammam, yang orang Qatar itu dipenjara, ditangkap karena korupsi. Tapi memang AFC itu dikuasai sama orang Timur Tengah dari dulu sampai sekarang. Ini hasil imbang yang nggak bisa kita terima sebenarnya. Iya. Ini sebenarnya imbang rasa kalah. Karena kita udah sempat unggul sampai detik terakhir kan. Menit 99 tadi. 99. Yang harusnya injury time cuma 6 menit. 3 menit. Dan bener gak ada banyak insiden tadi selama injury time kan. Udah percuma. Udah. Biar ini apa jalur ini aja legal aja, surat protes aja ke AFC. Nanti pengaruhnya gimana mungkin? Gak masalah, protes kan boleh aja. Supaya mereka juga review kan wasitnya kan. Tapi kalau cuma yang tadi seperti gue bilang, nggak lazim. Ini Asia Tenggara lawan Asia Barat, wasitnya Asia Barat. Ketika gol kedua dari Bahrain, tidak ada niat wasit untuk berkomunikasi sama ruang VAR, apakah ada offside atau tidak. Sama sekali tidak ada niat untuk berdiskusi dengan ruang VAR. Ini kan juga menandakan kepemimpinan dia. Ketika gol Indonesia terjadi, berapa menit diskusi di ruang VAR untuk menentukan apakah ini gol sah atau enggak gol dari Indonesia. Jadi ini biarkan tugas federasi melakukan protes, komplain. Kita tidak bisa mengubah hasilnya, Mbak Vera. Yang terjadi di Bahrain, tinggal di Bahrain. Kita fokus menghadapi Cina. Kalau kita bisa mencetak gol banyak, apapun yang mau dikerjakan, kita dikerjain oleh wasit, kita dicurangin, itu akan sulit terjadi kalau kita bisa mencetak gol lebih banyak. Beyond this crazy decision that happened, beyond the crazy situation that we just saw, I beg Indonesia to stay focused. Stay focused, because Group C is incredibly tight, and Indonesia has a great opportunity to get 3 points in a game that I'm going to call a must-win against China away from home. Everyone's beaten down on China so far. Indonesia needs to be focused. Take this as a test of their mentality. Yes, it wasn't fair, or yes, it wasn't the right decision. No matter that, stay focused and get 3 points in your next game and get 4 points total in this window. I think ultimately that is a massive victory if they can pull it off, but they can't let this result get in their heads and get in the way of what they're trying to achieve, which is get to the FIFA World Cup. Tadi kemudian kita melaporkan itu tugas federasi. Ya, yang dilakukan oleh tim Sintayong dan pemain adalah kembali fokus. Yang terjadi di Bahrain, tinggal di Bahrain. Biarkan federasi mengurus itu ke Federasi Asia. Mau kita komplain, kita protes, pasti akan ada catatan bahwa semua mata melihat ada rekamannya kok. Tidak bisa lagi dikatakan ini pertandingan tanpa jejak. Mau marah, tapi gimana? Praktik seperti ini sudah sering terjadi. Dilansir CNN Indonesia terkait kepemimpinan wasit yang kontroversial, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan bakal melayangkan surat protes ke AFC. Namun netizen ragu laporan Indonesia tidak akan digubris lantaran Presiden AFC saat ini, yaitu Salman bin Ibrahim Al Khalifa, adalah orang Bahrain. Oh, pantesan Bahrain punya koneksi orang dalam ternyata. Tapi nggak apa, jika Bahrain punya backingan orang AFC, tenang, Indonesia dekengane pusat. Kita semua tahu kalau Erick Thohir punya kedekatan tersendiri dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Kalau AFC menolak laporan King Indo, langsung cepuin ke FIFA aja Pak Erick.